Ketemu orang gila itu saya takjub. Saya mimpilah Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Seperti diduduk, beliau pakai serban, lalu pakai khirqah warna hijau. Terus ngobrol, dengar beliau berkalam. Pak Kiai, mertuanya, apakah dulu pernah ngaji dengan Abuya Sayyid Muhammad? Dia juga kaget. Loh, kenapa ente tahu? Iya, saya dulu ngambil zikir ya Latif kepada beliau. Untuk ngobatin orang pakai ya Latif. Apa kata beliau? Dulu saya khidmat kepada Gus Dur. Apa kata kawannya, santri-santri yang lain? Ente gila, ente majnun. Masa kobokan Gus Dur kotor jorok itu diminum? Gus Dur dengar begitu langsung bilang, insya Allah jadi kiai orang gila. Sekitar 15 tahun saya ketemu, itu sudah terbangun pesantren orang gila. Punya gelap, dia akan gelisah. Wali itu ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali itu kalbunya bercahaya sehingga dia tidak gelisah sama sekali. Ya. Ini Buya Marbutin ini cerita sama saya. Ada orang ngomong, saya ini dekat kepada pejabat ini, pejabat itu, tapi nggak berani minta proposal. Ya bagus begitu, gengsi dong. Masa ustaz, gurunya para ulama, gurunya para umara menggantungkan hati kepada makhluk. Kalau kiai sudah menggantungkan hati kepada makhluk, terus si makhluk gantung hati ke siapa? Kurang keramat dia dibanding orang kaya. Disitulah ada murid lebih tinggi dari guru. Kenapa? Si murid berharap dibantu oleh guru. Nah, kena dia di situ. Udah begini-gini aja kiai, gini aja Buya. Santren itu gak usah yang aneh-aneh. Ya, Ruhul Ma'had Asy-Syaikh. Ruhnya Ma'had itu ada orang yang ngajar, namanya kiai. Bukan bangunan. Sudah pernah lihat ada bangunan pesantren ditinggal kiainya terus sekarang kosong? Banyak. Ada yang ditinggal mati, ada yang ditinggal pergi. Kiainya ngambek. Ada, serius. Habis itu pesantren. Ada yang ditinggal mati. Kalau ditinggal mati kadang masih ada pengganti, tapi kalau ditinggal pergi semuanya ngambek. Habis, mati sudah. Ini bab-bab kewalian ini nggak bisa kita tebak-tebak. Ada seorang kiai di Tangerang ngurusin orang gila. Ketemu orang gila di jalan, dia ambil, dibawa ke pesantrennya. Terkenallah pesantrennya itu pesantren Majnunun. Jadi kalau ada Darul apa? Darul Junun. Enggak, yang biasa-biasa. Darussalam, apalagi? Riyadul Amin, apalagi? Dar, itu banyak ya. Darul Ulum, Darul Hufaz. Ini enggak, Darul Junun. Tapi dia enggak kasih nama begitu. Ketemu orang gila itu saya takjub. Suatu kali saya mimpilah Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Itu zaman hampir tiap hari saya mimpi ketemu orang soleh, hampir tiap hari, berarti bukan tiap hari. Ketemu Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, seperti diduduk, beliau pakai serban, lalu pakai khirqah warna hijau. Gagahnya bukan main, saya lama lihat. Terus ngobrol, dengar beliau berkalam. Bangun tidur, rasa-rasanya beliau masih ada di samping kita dan di hadapan kita. Tahu-tahu habis itu ada santri saya menghubungi, ngundang, katanya mertuanya minta saya hadir pas maulid. Biasanya kita kalau dadakan gak pernah mau datang, tapi sir mengatakan datang, maka datanglah. Besok saya datang dan kita berdesir kaget melihat orang pakai pakaian seperti Abuya Sayyid Muhammad. Saya tanya, Pak Kiai, mertuanya, apakah dulu pernah ngaji dengan Abuya Sayyid Muhammad? Dia juga kaget. Loh, kenapa ente tahu?
Iya, saya dulu ngambil zikir ya Latif kepada beliau. Untuk ngobatin orang pakai ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Lalu beliau lah cerita. Ya, jadi mimpi kita kadang-kadang permulaan. Mau terjadi apa? Kadang-kadang begitu. Apa kata beliau? Dulu saya khidmat kepada Gus Dur. Nah, Gus Dur ini seperti Ali nanti. Orang belajar dan tidur, orang kuliah dan nonton di bioskop. Tapi itu Gus Dur ya, bukan kalian ya. Santri-santri ini nggak ada yang Gus Dur nih, nggak ada. Santri biasa. Gus Dur itu aneh. Ya. Gus Dur mau makan, disediainlah kobokan dia. Ini hanya Gus Dur ya, jangan dikerjain di sini ya. Kobokannya diminum oleh si kiai tadi. Apa kata kawannya, santri-santri yang lain? Ente gila, ente majnun. Masa kobokan Gus Dur kotor jorok itu diminum? Gus Dur dengar begitu langsung bilang, insya Allah jadi kiai orang gila. Doain gitu. Saat saya ketemu detik itu sekitar 15 tahun setelah Gus Dur mendoakannya. Jadi saya ketemu, itu sudah terbangun pesantren orang gila. Beliau sudah bertemu 15 tahun. Apa kata beliau? Ini berkah kobokan Gus Dur. Tuh kobokan ditaruh kaki. Begitu wali-wali Allah. Kadang digampar, kadang dicoret-coret. Ada wali yang tukang coret-coret? Wali apa? Wan sehat. Kata kawan kita, Ar-Razi ini punya wali orang gila. Lah dia nggak ngerti antara orang gila majnun billah, gila bertuhan, dengan gila nggak tahu ilmunya, nggak paham dia. Ya. Tapi ya sudahlah, yang nggak ngerti kita maklumi. Wa'arid anil jahil. Maka saya nggak balas-balasin yang begitu, biarin aja. Ya. Wa min kalamihi, di antara kalamnya. Ini yang mau kita bedah. Asy-syari'atu ma warada bihi at-taklif wal haqiqatu ma hasala bihi at-ta'rif. Ini kalam beliau. Apa beda syariat dan hakikat? Nah, sering dengar orang ngomong syariat, tarekat, hakikat. Orang dulu nggak bicara thariqah, bicaranya cuma dua, syariat, hakikat, syariat, hakikat. Karena thariqah mereka hari-hari sudah begitu. Ulama dulu sudah biasa wudhu subuh itu wudhu yang ditakdim waktu isya. Paham maksudnya? Mereka sholat subuh pakai wudhu sholat isya, itu udah biasa. Gimana? Ada santri yang begitu? Wajahnya wajah kasur semua, nggak ada. Ya, udah gosok gigi belum? Nih mau dikasih supaya hilang ngantuk, kuat hafalan, mau? Amalkan siwak setiap bangun tidur. Baik siwak yang tradisional atau siwak yang sudah bid'ah. Apa namanya? Pepsodent, Ciptaden, Raden, ada. Pakai close up. Jangan masuk kelas, masuk masjid belum gosok gigi. Saya mengamalkan itu bertahun-tahun dan Allah berkahi. Allah berkahi. Karena malaikat tuh nggak suka sama orang mulut bau, sama ketek bau. Terus yang maka kedua pakai deodoran, itu sunnah itu, supaya nggak bau, ya. Baik laki ataupun perempuan, ya. Asy-syari'atu ma warada bihi taklif. Syariat itu yang ada taklifnya. Coba ditasrif, kallafa yukallifu taklifan, ya. Harus bisa tasrif baru jadi ulama. Ini belum bisa tasrif jadi ulama, ya. Wah, tuh kan ada yang ngulang-ngulang. Ada yang teringat-ingat. Luka-luka lama. Sudah wafat kini. Semoga dia diampuni Allah SWT, ya. Kallafa.
Di Quran ada nggak kata kallafa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak taklifkan. Apa arti taklifkan? Bebankan, tugaskan. Saya lebih senang mengartikannya sebagai tugas. Cuma ahli fikih senang mengartikannya beban. Maka ahli fikih ini selalu menganggap syariat itu beban. Lain dengan ahli zikir, ahli hakikat. Bagi dia syariat itu hadiah dari Allah. Lainnya bagi ahli fikih, lama amat sih zikirnya, beban. Bagi ahli fikih, kalau kita punya duit, punya harta disimpan mesti dikeluarkan, itu beban, maka berat mengeluarkannya. Lain dengan ahlul haqaiq, ahli hakikat, ya. Maka ahlul haqaiq ini gak ada yang pelit, ya. Gak ada yang pelit. Kalau ahli syariat kadang pelit, kalau dia gak sampai kepada hakikat. Syariat itu yang isinya adalah tugas zahir ataupun beban. Berarti hukum zahir. Wal haqiqatu ma hasala bi ta'rif. Sedangkan hakikat yang menghasilkan ta'rif. Jadi ada namanya taklif, ada namanya ta'rif. Ada kajian taklif, ada kajian ta'rif. Tapi jarang orang ngaji ta'rif, ya. Ini kitabnya ada ini kalimatnya. Bahwa ada yang disebut taklif, ngaji beban. Pak Ustadz ini hukumnya apa? Pak Ustadz bolehkah begini, bolehkah begitu? Itu ngaji namanya ngaji Tapi kalau ta'rif, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mulai dengan kenal diri, maka akan kenal siapa yang menciptakan diri. Akan kenal asbab adanya diri, bahwa semua diri berasal daripada Nur al-Muhammadi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kajian Nur Muhammad, kajian makna la ilaha illallah, kajian-kajian ilmu-ilmu tentang Allah dan Sayyidina Rasulullah disebut dengan ta'arif. Dulu kita waktu di Jakarta, di Depok, ada majelis namanya Ma'rifat Santuy. Koordinatornya ini beliau nih, Pak Letkol ini. Masih mau ngaji dia. Tapi lama-lama ramai. Jadi kalau ngaji itu ambil satu ayat, udah tutup langsung ayatnya yang dibedah. Karena huruf per huruf dari Quran itu ada rahasia yang tak terkira. Gak usah banyak-banyak ambil alif lam mim, itu ngaji berjam-jam gak selesai. Karena ramai yang datang, kita tutup pengajian. Karena ta'rif itu gak boleh diobral. Yang saya buka di pengajian-pengajian selama ini itu masih ada kitabnya. Kalau ta'rif itu jika taklif pada badan, ta'rif turunnya pada ruh. Disimpan di dalam sir, dibahasakan oleh qalbu, diterjemahkan oleh lisan. Maka ta'rif itu bukan ilmu membaca kitab, walaupun kitab ini pemancing. Jadi kalau ada orang ngajar hikam tapi tidak ada ta'rif di